Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat EKB, senang dapat kembali berjumpa saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpati Mas. Renungan kita pada hari ini, Senin 28 April 2025, ditulis oleh Pendeta Mungki Asasmita dari GKI Sangkeras Solo dengan judul Hati-hati dengan Kekuasaan, yang dilandaskan pada Ester 7 ayat 1-10. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Ester 7 ayat 5-6. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami memberi diri kami sepenuhnya untuk boleh dibimbing, diajari, sehingga ketika firman-Mu ini boleh diberitakan, kami boleh merenungkannya dan kami boleh dibantu untuk mengerti dan menghayatinya dalam laku hidup kami. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Ester 7 ayat 5-6. Dengarkanlah firman Tuhan. Tanya Raja Ahasveros kepada Ratu Ester, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang berniat untuk berbuat demikian?" Jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Sahabat, kata-kata bijak dari zaman kuno seringkali tidak lekang oleh waktu. Hidup itu seperti roda. Ada kalanya kita berada di atas, dan ada saatnya kita berada di bawah. Itulah hikmat kehidupan. Kata-kata bijak itu mengandung nasihat agar orang senantiasa menyadari bahwa kedudukan atau posisi bukanlah sesuatu yang kekal dan bersifat sementara. Oleh karena itu, janganlah berbuat jahat ketika kedudukan kita sedang berada di atas. Haman adalah seorang pembesar kepercayaan Raja Ahasveros yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Oleh karena perseteruannya dengan Mordekai, seorang Yahudi, ia bermaksud untuk membinasakan semua orang Yahudi yang ada di seluruh kerajaan Ahasveros. Haman tidak cukup puas bila hanya menghukum Mordekai. Ia mau membasmi semua orang yang sebangsa dengan Mordekai. Namun sebelum rencana jahat itu terlaksana, Mordekai dengan bantuan Ester mengadukan niat jahat Haman kepada Raja Ahasveros. Di atas langit masih ada langit. Lalu Raja Ahasveros memerintahkan agar Haman ditangkap dan dihukum mati. Sahabat, setiap orang dalam pengertian tertentu pasti mempunyai kekuasaan terhadap orang lain, sekecil apapun kekuasaan itu. Kisah Haman memberi pelajaran penting bagi kita bahwa kedudukan dan kekuasaan harus dipakai untuk menghadirkan kebaikan dan kesejahteraan. Bila kita menerapkan aji mumpung, maka pada suatu saat hal buruk yang kita lakukan terhadap sesama kita akan menjadi bumerang yang menghantam dan mungkin menghancurkan diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jangan biarkan hati kami dikuasai oleh keserakahan dan kebencian yang justru akan menjadi bumerang bagi diri kami, akan membawa kerusakan bagi diri kami, dan yang lebih jauh lagi akan membawa kerusakan juga bagi kehidupan generasi sesudah kami. Tolong kami ya Bapa, agar kami betapapun melewati berbagai macam peristiwa-peristiwa hidup yang tidak mudah,
kami tidak dikuasai oleh rasa sakit hati ataupun kemarahan. Kami justru mau memberi diri kami untuk boleh dikuasai oleh Tuhan dengan belas kasih dan pengampunan. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.